Pertimbangan beli laptop di tahun 2024. Nih ya, jelang pergantian tahun 2024 pastinya banyak nih orang-orang yang pengen beli barang ataupun hal-hal yang baru nih. Kayak resolusi baru, karir baru, hingga jodoh baru. Ya gitu. Enggak lah ya. Mengganti laptop mungkin bisa jadi salah satu hal nih yang pengen orang-orang lakuin di tahun 2024. Mengingat banyak banget nih laptop-laptop baru yang baru rilis dengan spesifikasi yang gahar-gahar tapi harganya masih variatif. Dari yang harganya gila-gilaan tuh sampai harganya murahnya ampun-ampunan. Nah, kalau udah begini, biasanya pengguna-pengguna laptop nih mulai nih banyak drama nih. Muncul nih alasan-alasan nih, kayak laptop sering lemot lah, laptop overheat lah, sampai laptop udah kepenuhan memorinya deh. Tapi jangan-jangan laptopnya titipin ke temen, terus ntar bilang ke mak, aduh laptopnya hilang kena begal. Wah, jangan sampai begitu ya. Nah, kalau kamu mau beli laptop, jangan asal beli aja. Udah kayak beli kacang goreng, barang mahal nih bos. Kamu harus wajib tahu nih dan melakukan beberapa hal sebelum melakukan pembelian laptop. Kamu harus melakukan pertimbangan yang sangat baik dan pastinya harus memiliki spesifikasi laptop impian yang bisa ngedukung pekerjaan atau kegiatan sehari-hari kamu. Nih, biar gak pusing deh ya, kita bantuin nih kumpulin poin-poinnya yang gak boleh kamu lewatin ketika mau beli laptop baru. Yang pertama, tujuannya. Pertimbangan pertama adalah tujuan nih. Kalau mau beli laptop buat kebutuhan sekolah, kerjaan, yang ringan sampai berat, ataupun cuma buat gaming doang. Nah, ini harus kita tentuin di awalnya. Karena penggunaan laptop dimulai dari spek sama harga dan lain-lainnya itu tergantung kebutuhan. Jika kamu nentuin itu udah kebutuhannya udah dapet nih, tinggal lanjut deh. Bisa milih dan fokus sama faktor-faktor selanjutnya. Yang kedua, sesuaikan budget. Pertimbangan kedua nih yang mesti banget dipikirin adalah menyesuaikan budget atau anggaran yang kamu punya. Jangan sampai kagak disiapin ya, ini nih penting nih soal duit nih. Dengan pertimbangan ini, kamu jadi bisa nih ngebatasin pencarian model laptop yang cocok buat dibeli sama yang gak cocok buat dibeli. Jadi kamu kagak usah tuh keluarin biaya-biaya yang lebih buat beli laptop yang sebenarnya gak butuh-butuh amat gitu. Nah, kalau udah dapet nih budget yang oke, saatnya nih kita lihat spesifikasi laptop dari berbagai sektor yang selanjutnya akan kita bahas. Selanjutnya, sistem operasi. Nih ya, yang sekarang di pasaran-pasaran ada banyak banget model laptop dengan jenis sistem operasi yang beda-beda. Umumnya terbagi jadi 3 jenis sistem operasi, yaitu laptop dengan sistem Windows OS, laptop dengan Mac OS, ya atau biasa ya pasti udah pakai di produk-produk Apple ya, kayak MacBook Pro, MacBook Air, dan yang terakhir laptop dengan Chrome OS. Nah, ini khusus buat Chromebook nih. Nah, ini mempengaruhi sama aplikasi-aplikasi yang nantinya kamu bakal pakai nih di laptop kamu. Karena aplikasi atau software bisa berjalan di laptop ditentukan oleh sistem operasi yang digunakan. Kalau sering menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasanya ada di Windows OS, maka paling bener ya beli laptop yang basisnya Windows OS ya. Biar lebih cocok gitu, biar lebih nyatu aplikasi sama sistemnya. Kalau misalnya kamu sering pakai aplikasi yang biasa di Windows OS, tapi tiba-tiba beli MacBook, ya gimana ya? Kayak agak berat gitu loh. Berat, kamu gak akan kuat. Selanjutnya adalah RAM. Ini penting banget nih. Hal yang harus diperhatiin saat membeli laptop adalah RAM-nya atau Random Access Memory. Untuk menunjang aktivitas multitasking seperti menjalankan beberapa aplikasi sekaligus, butuh banget nih yang namanya RAM dengan kapasitas yang cukup gede. Kalau mau aman sih, kita saranin yang 8GB udah cukup sih. Udah ideal lah. Kebanyakan laptop zaman sekarang sih juga udah ada slot tambahan ya. Kalau misalnya kamu nih mau nambah RAM untuk naikin produktivitas laptop kamu atau bikin experience gaming kamu makin cihuy deh. Itu perlu banget nih dan bisa banget kamu lakuin dengan menambah RAM dalam laptop kamu. Kalau kamu masih ragu butuh yang RAM berapa, cari aja yang ada slot kosongnya. Karena laptop sekarang kan udah banyak tuh slot-slot kosongnya. Tinggal kamu custom aja sesuai kebutuhan. Selanjutnya, CPU dan GPU. Spesifikasi di bagian CPU atau Central Processing Unit atau biasa kita sebut prosesor penting buat menjadi pertimbangan beli laptop nih. Karena semua aktivitas pengguna di laptop dieksekusi melalui CPU. Tiap laptop dibekali CPU dengan arsitektur yang beragam. Jika perlu buat menunjang aktivitas berat seperti bermain game, maka laptop dengan CPU generasi terbaru dan berkecepatan tinggi nih dapat banget nih buat jadi pilihan kamu. Sama halnya kayak CPU, GPU atau Graphic Processing Unit atau biasa kita sebut kartu grafis lah kalau di Indonesianya ya, juga perlu nih dipertimbangin.
Komponen ini pada dasarnya berfungsi untuk memproses data-data grafis di laptop. Karena beban grafis untuk sekedar mengerjakan dokumen pada aplikasi Word atau PowerPoint akan sangat jauh beda banget nih dengan beban grafis bermain video game atau nonton video yang kualitasnya udah dewa-dewa. Maka dari itu, sesuaiin dulu ya CPU sama GPU-nya dengan beban kegiatan yang bakal kamu jalanin. Ingat ya, jangan asal pilih aja, nanti nyesel. Selanjutnya, nih yang penting juga nih, layar. Nah, kalau salah satu pertimbangan yang ini nih nggak cuman ukuran doang ya, karena layar laptop kan macam-macam tuh. Ada 18 inci, 17 inci, 13 inci, 15 inci, dan yang lain-lainnya. Sementara itu, layar laptop yang standarnya digemarin sama orang-orang di Indonesia sih ukurannya 13 inci ya. Karena mungkin gampang dibawa kemana-mana, tapi ini balik lagi ke kebutuhan kamu. Resolusi layar kan juga macam-macam tuh, kayak Full HD, WXGA, hingga 4K Ultra HD. Kamu harus banget nih pilih laptop dengan ukuran dan resolusi layar yang bisa nunjang kebutuhan kamu. Karena beberapa orang yang menginginkan laptop dengan resolusi layar tinggi karena tuntutan pekerjaan. Ada juga yang cari layarnya mantep-mantep tuh buat naikin experience dalam main game. Ada juga yang butuh layar biasa-biasa aja karena sekadar untuk pekerjaan simple sama dipakai drakoran di rumah. Jadi jangan lupa pertimbangin soal ini ya. Selanjutnya, memori penyimpanan. Bila kamu banyak menyimpan file-file dengan ukuran besar, pilih laptop dengan memori penyimpanan berkapasitas 256 GB ke atas. Selain kapasitas, perlu dipertimbangkan juga jenis memori penyimpanan yang kamu pakai. Nah, jenis memori penyimpanan saat ini tuh secara umum ada dua nih. Ada HDD sama SSD. Laptop dengan memori penyimpanan SSD bisa ngelakuin transfer data sama muat data lebih cepat ketimbang yang hanya pakai HDD. Jadi jangan lupa dipertimbangkan. Selanjutnya baterai. Ini bisa dibilang hal penting yang dipertimbangkan nih ketika kita membeli laptop. Adalah daya tahan baterainya. Kalau misalnya ini penting banget untuk kamu yang aktif dan sering bekerja di luar ruangan, laptop yang menawarkan baterai dengan daya tahan lama dan didukung pengisian daya cepat bisa jadi pilihan pertama buat kamu beli. Tapi kalau laptop sih biasa baterainya nggak ada yang badak-badak amat ya. Banyak banget nih laptop spek dewa katanya baterai badak yang ujung-ujungnya nggak bisa jauh dari tempat colokan karena dipakai kerja di kafe atau kegiatan outdoor. Apalagi kalau laptopnya udah dipakai buat ngerender video atau grafis dengan ukuran yang gede. Fix itu mah nggak bisa copot dari colokan. Nggak penting baterai gede, yang penting ada colokannya. Nah, yang terakhir adalah bobot laptop. Masih dalam konteks keaktifan, bobot juga penting nih dalam proses pemilihan laptop. Kalau kamu sering menggunakan laptop dengan berpindah-pindah tempat, maka lebih cocok kalau kamu beli laptop dengan ukuran yang tipis, slim, enteng. Jadi nggak berasa berat untuk dibawa kemana-mana. Tapi ya seberat-beratnya laptop nggak akan sampai 10 kilo kan ya. Jadi balik lagi ke selera kamu kalau soal bobot. Kamu orang yang aktif atau kerjanya gitu-gitu aja. Tapi banyak juga sih yang mempertimbangkan soal ini. Jadi kita masukin deh. Nah, itu dia tadi beberapa poin yang kiranya kamu bisa pakai sebagai acuan nih dalam milih dan menentukan laptop yang bakal jadi partner baru kamu di tahun 2024 ini. Semoga ngebantu ya. Jangan lupa subscribe channel ini ya untuk dapat info terbaru terkait update teknologi dan gadget terkini. Sampai jumpa di video selanjutnya.